وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pelajaran fikih kita. Di pertemuan yang lalu kita telah membacakan rukun-rukun puasa. Disebut oleh mu'allif, rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan dari semua pembatal puasa dimulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Jadi rukun puasa itu hanya ada dua, niat dan menahan dari semua pembatal. Kemudian pembatal puasa, mu'allif menyebutkan ada 6 pembatal puasa. Yang pertama adalah makan, dan yang kedua minum, dilakukan dengan sengaja. Apabila lupa, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kemudian yang keempat dan yang kelima, bagi wanita haid dan nifas, ini pembatal puasa. Dan yang keenam, jima yakni bercampur suami istri dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Ada 6 pembatal puasa. Kemudian kita lanjutkan dengan adab puasa. Ini sudah kita baca kemarin. Yang dianjurkan yang pertama adalah bersahur. Yang kedua, menahan dari hal-hal yang bersifat law, yang sia-sia, perkataan rofas. Rofas ini terkait dengan jima, pembicaraan antara suami dan istri, terkait dengan jima dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, al-jud wal mudarasatu Quran. Di antara adab adalah dermawan dan mendirasahkan Al-Quran. Karena kita ketahui bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, dan Nabi SAW datang kepadanya Jibril setiap malam mendirasahkan Al-Quran. Yang Rasulullah SAW membacakan kepadanya dan Jibril pun ketika. Adab yang keempat adalah takjilul fitr, menyegerakan berbuka ketika sudah diketahui masuk waktu maghrib, dengan tenggelamnya matahari, telah pergi waktu siang, datang waktu malam, maka disegerakan untuk berbuka. Dan yang kelima, berbuka dengan rutok, yaitu kurma basah kalau memang ada. Kalau tidak, pakai tamar, kurma kering, atau kalau tidak, maka menggunakan air putih. Kemudian yang keenam, berdoa. Adabnya berdoa ketika berbuka. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah SAW ketika seusai berbuka, beliau membaca doa, dhahabal dhaman, hilang rasa dahaga, wa batallatil uruq, dan telah basah urat, wa thabatal ajr insyaallah, dan pahala tetap insyaallah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan
ma yubahu lis-shaim, apa saja yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama al-ghuslu litabarrudi, boleh bagi orang yang berpuasa di siang hari ketika panas atau karena sangat haus untuk mandi dalam rangka menyegarkan tubuhnya, litabarrudi, ya, agar menjadi segar, hilang rasa haus dan panasnya, ya. Dari Abi Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Bakar putra Abdurrahman, an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arj. Sungguh, di sini ditegaskan, sungguh-sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW di Al-Arj. Arj ini tempat antara kota Mekah dan Madinah, mahal baina Makkah wal Madinah. Yasubu ala ra'sihi ma, beliau menuangkan di atas kepalanya air. Wa huwa sha'imun, padahal beliau sedang berpuasa. Minal atashi atau minal har, ya, beliau tuangkan air di atas kepalanya itu karena, jadi minnya di sini namanya min, fungsinya taklil, menyebutkan alasan, karena beliau haus atau karena beliau panas, ya. Hadis ini dikeluarkan Nabi Dawud, ya. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya mandi untuk membuat badan segar agar ringan rasa hausnya ini tidak masalah. Yang penting jangan minum tentunya, ya. Kalau minum batal. Baik. Kemudian yang kedua, al-madmadatu wal istinshaku min ghairi mubalaghatin. Bagi orang berpuasa boleh berkumur-kumur, istinshak, menyerap air ke hidung, akan tetapi jangan berlebihan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, di antara wajibnya wudu ketika membasuh wajah adalah berkumur-kumur dan menyerap air ke hidung. Ini dengan cara bernafas, ya, sedikit, jangan berlebihan ketika berpuasa, supaya air tidak masuk ke perut. Para ulama menyebutkan, ketika Allah Ta'ala memerintahkan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, Rasulullah SAW menafsirkan atau menjelaskan maksud ayat itu adalah dengan berkumur-kumur istinsyak dengan wajah. Dan ini yang senantiasa dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disimpulkan para ulama kumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya wajib, baik ketika tidak berpuasa maupun ketika berpuasa. Akan tetapi dalam hadis ini kita lihat dari Laqid bin Sabra, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, wa baligh fil istinsyaki illa an takuna sha'iman. Ya, seraplah air ke hidung, yakni ketika berkumur-kumur, ya, dengan menarik nafas dengan sempurna. Illa an takuna sha'iman, kecuali apabila kau berpuasa. Yakni tetap orang berpuasa harus istinsyak, akan tetapi tidak boleh berlebih. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak itu tidak membatalkan puasa, baik dilakukan ketika berwudu ataupun tidak ketika berwudu, ya. Bahkan ditambahkan lagi memakai siwak, ya. Nanti kita akan sebutkan. Jadi di antara kebolehan adalah kumur-kumur dan istinsyak. Kemudian yang ketiga, al-hijamah, yakni berbekam. Barangkali di antara itu mendapati keterangan sebagian ulama, ada yang menyebutkan hijamah ini membatalkan puasa. Ya, ini khilaf di antara ulama. Tetapi pendapat yang dipilih oleh mu'allif, dan ini yang beliau lihat rajih, berbekam ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kalau dilakukan di malam hari itu lebih bagus untuk menghindari khilafnya di antara para ulama. Dalil yang menunjukkan bahasanya hijamah, yakni berpegang atau yang semisalnya, seperti tabarruk, ya, donor darah
Ini masuk ke dalam hijab, tidak membatalkan. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim." Berbekam Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang berpuasa tidak batal dengan sebab bekam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan, "Ma marartu ya lailatan usriya bi 'ala al-mala'i min al-malaikah." Dia cerita, tidaklah aku melewati rombongan para malaikat di waktu malam Isra, ya, ketika diperjalankan satu malam Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit. Serombongan malaikat yang dilewati Nabi SAW, illa qalu, kecuali para malaikat ini berkata, wasi'u ummataka bil hijab. Jadi para malaikat berwasiat kepada Nabi agar umat ini berbekam, yakni untuk pengobatan. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan ada 3 pengobatan, di antaranya hijab, kemudian yang kedua dengan asal yaitu madu, dan yang satunya lagi dengan kai. Akan tetapi kai itu ya hendaknya dihindari. Sebenarnya mengatakan makruh, tetapi obat itu ada 3 berdasarkan beberapa riwayat yang kemudian disebutkan oleh para ulama. Hijama, berbekam, kemudian dengan madu dan kai. Kai ini besi panas, kemudian ditempelkan di bagian yang sakit ini. Baik. Bekam tidak membatalkan puasa. Wa tukrahu in khasya 'ala nafsi dhafan. Dan bekam menjadi makruh ketika dikhawatirkan pada orang tersebut dhaf, ini lemah. Ketika dia berbekam kemudian menjadi lemah yang berakibat batal puasa. Ya. Tapi kalau tidak lemah, tidak masalah. Ini berdasarkan hadis dari Thabit al-Bunani. Beliau berkata, "Su'ila Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala." Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau ditanya, "Akuntum takrahuna al-hijamata lis-shaimi?" Apakah kalian, pertanyaan ini disampaikan kepada sahabat Anas yang dimaksud adalah para sahabat, apakah kalian takrahun, yakni membenci hijamah berbekam bagi orang berpuasa? Lalu sahabat Anas menjawab, "La, illa min ajli dhaf." Tidak, kecuali kalau lemah, yakni lemah yang berakibat batal berpuasa. Artinya beliau menjawab dengan mewakili para sahabat bahwasanya mereka melihat berbekam itu bukan sesuatu yang makruh dilakukan bagi orang yang berpuasa. Nah, kemudian kebolehan yang keempat, al-qiblatu wal mubasharatu liman qadara ala qatti nafsihi. Boleh mencium mubasyarah yakni bertemunya 2 kulit sepasang suami istri tanpa menghalang mubasyarah. Hukumnya boleh bagi orang yang mampu untuk dhatti nafsi, yaitu mengendalikan nafsunya. Tetapi disarankan untuk para pemuda untuk tidak melakukannya. Ya, sabut dari karena muda itu ya dikhawatirkan nanti akan terseret kepada syahwat. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashshiru wa huwa sha'im." Adalah Nabi SAW, beliau mencium istrinya, beliau mubasyarah, ini bersentuhan dengan kulit istrinya, sedangkan beliau dalam keadaan sha'im, berpuasa. Wa kana amlakahum li'irabihi, dan beliau adalah amlakakum, orang yang paling sanggup untuk mengendalikan nafsunya, ya. Nah, jadi kebolehan ini diikat dengan orang-orang yang
memiliki kemampuan untuk mengendalikan nafsu. Jadi orang yang memiliki ketakwaan, ya, takut kepada Allah Subhanahu, ya, maka tidak masalah. Kemudian yang kelima, ayusbiha junuban. Di waktu pagi dalam keadaan junub. Misalnya di malam hari bercampur dengan istri. Ya. Sebenarnya ketika orang bercampur dengan istrinya di malam hari, maka boleh baginya langsung mandi. Ini yang paling afdal. Kalau tidak, dia boleh berwudu. Itu yang diperintahkan atau disunahkan sebelum tidur berwudu. Atau sebelum menambahkan tayamum. Nah, jika sebelum tidur dia belum mandi, yakni dalam keadaan junub, kemudian dia bangun di waktu fajar, berarti belum mandi, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah, dia tetap berpuasa. Artinya mandi junubnya setelah fajar itu tidak membatalkan puasa. Karena junubnya itu di malam hari, di waktu yang sifatnya mubah. Ya. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau tersusul dengan waktu fajar. Wa huwa junubun, sedangkan beliau dalam keadaan junub min ahlihi, ya, junub dari bercampur dengan keluarganya. Summa yaghtasilu, kemudian beliau pun mandi wa yasum dan berpuasa. Yani setelah masuk fajar, beliau tetap mandi dan berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya bagi yang junub di malam hari, kemudian terlewatkan waktu sehingga dia bangun waktu fajar, maka tidak masalah dia mandi junub, tetap melakukan puasa. Kemudian yang keenam, al-wisal ila sahar. Boleh menyambung puasa itu sampai sahur saja. Ya. Tetapi kata para ulama, hendaklah kita iktisad bil amal. Jadi wal iktisad bil amal afdal. Dalam beramal itu lebih baik kita iktisad. Ini sedang. Jangan berlebihan. Ya, saking semangatnya ingin berpuasa, akhirnya di waktunya buka dia tahan. Sambung puasanya sampai sahur itu boleh. Bukan sunnah, tapi batasan bolehnya menyambung puasa itu sampai waktu sahur. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tuwasilu, jangan kalian sambung puasa kalian. Ya. Fa ayyukum arada ayyusila falyuwasil hatta sahar. Siapa di antara kalian yang ingin menyambung, maka hendaklah ia menyambung sampai waktu sahur saja. Ya. Ini menunjukkan ibadah, bukan sunnah, ibadah. Karena diawali dengan larangan. Ada perintah yang diawali dengan larangan, maknanya ibadah, kebolehan, bukan sunnah. Lalu para sahabat pun bertanya, fa innaka tuwassilu ya Rasulullah. Sesungguhnya Anda wisal, ini menyambung puasa Anda, wahai Rasulullah. Lalu beliau SAW menjawab, lastu kahayatikum. Aku tidak seperti kalian. Inni abitu li mu'timun yu'imni. Aku bermalam hari, ada yang memberikan makan kepadaku. Li mu'im. Aku punya mu'im, jadi pemberi makan. Puasa qim yaskini, dan yang memberikan minum. Akan tetapi kalau kita lihat di syarah hadis, berkata Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, ma'nahu yaj'alullahu ta'ala fiya quwwatan at-ta'im wasyarib. Maknanya Allah menjadikan pada diriku itu kekuatan orang yang makan dan orang yang minum. Itu maknanya. Ya. Ada pun sebagian orang ulama mengatakan kila, ada yang mengatakan huwa ala zahiri. Maknanya sebagaimana yang zahir. Berarti ada yang memberikan makan, ada yang memberikan minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang mengatakan demikian. Wa innahu yut'am min ta'amil jannah karamatan lahu. Jadi Rasulullah SAW diberikan makanan dari surga sebagai bentuk
pemuliaan terhadap Nabi SAW. Tetapi sahih, kata ulama, yang benar adalah pendapat Imam Nawawi tadi yang pertama. Alasannya apa? Li'annahu law akala haqiqatan lam yakun muwasinan. Karena jika Nabi itu benar dikatakan, berarti Nabi tidak menyambung puasa. Tidak dikatakan beliau menyambung puasa. Tidak dikatakan muwasin. Ya. Jadi memang ada khilaf antara ulama makna hadis ini, tetapi kalau dilihat pendapat yang benar adalah pendapatnya Imam Nawawi. Artinya Nabi SAW itu tetap bisa, akan tetapi beliau memiliki kekuatan orang yang makan dan orang yang minum, berbeda dengan kita semua. Nah, jadi yang keenam ini adalah kebolehan untuk wisal sampai batasan sahur saja. Kemudian yang ketujuh asyiwak, wati, wal adhan, wal kuhlu, wal qatratu, wal huqnat. Boleh siwak, ya, siwak dengan membersihkan gigi, boleh dengan kayu arab itu yang paling afdal, dan juga boleh menggunakan fursah wal macun, sikat dan pasta gigi dan odol. Tentunya tidak ditelan. Ini boleh. Begitu pula wati, memakai wangian, adhan, memakai minyak, ya, wal kuhlu, memakai celak, wal qatrah, meneteskan obat ke mata atau ke telinga, tetapi untuk ke hidung tidak boleh. Sebelumnya mengatakan tidak boleh karena apa? Tetesan ini kan masuk dalam perut. Tapi untuk sebatas mata atau telinga ini masih dibolehkan obatnya. Wal huknah, suntik, ya, suntik ketika memang sangat darurat maka boleh dan tidak membatalkan puasa. Walaupun yang paling afdal itu udah waktu sampai waktu malam, itu paling utama. Berkata mu'allif, yani Syekh Abdul Aziz, wal aslu fi ibahati hadhihi al-asya' al-bara'ah al-asniyah. Jadi asal kebolehan dari hal-hal tadi, siwak, memakai wangian, memakai minyak, celak dan obat tetes mata atau suntik, kebolehannya adalah al-bara'ah asliyah, berlepas secara asal. Asalnya kita tidak ada beban batal ini batal itu sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini adalah pembatal puasa. Walau kana fi ma yahrumu 'ala shaim la bayyanahu Allah wa rasuluh. Seandainya hal-hal tadi itu benar haram bagi orang yang berpuasa, tentu Allah dan Rasulnya telah menjelaskan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 64, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Rabbmu tidak pernah lupa. Yakni semua yang memang dibutuhkan tentu akan dijelaskan. Termasuk misalnya ini tidak boleh. Kalau itu haram tentu akan datang dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Kalau begitu kembali ke asal. Kembali ke hukum asal. Asalnya boleh. Siwak, memakai wangian, memakai minyak, baik minyak rambut atau untuk badannya, memakai celak, memakai obat tetes mata dan suntik. Asalnya boleh. Nah, di sini mu'allif menyebutkan sekurang-kurangnya ada 7 perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Nah, selanjutnya mu'allif melanjutkan dengan pembahasan siyam tatawwu. Ya, berarti sudah kita selesaikan hukum-hukum terkait dengan puasa. Kemudian dilanjutkan dengan siyam tatawwu, jadi puasa sunnah. Disebutkan dalam hadis, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Di dalam surga, kata Nabi SAW, ada kamar-kamar yang bisa dilihat, ya, zahirnya dari dalamnya, luarnya dari dalamnya, dan terlihat dalamnya dari luarnya. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, "Liman hiya ya Rasulullah?" Kamar-kamar itu untuk siapa, wahai Rasulullah SAW? Lalu beliau pun menjawab, "Liman ala al-kalam," bagi orang yang lembut tutur katanya, wata ba'asiyam, dan orang yang mengikutkan puasa fardu dengan puasa tatawwu sunnah. Ya.
Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan orang yang sholat malam hari ketika orang sedang tidur. Nah, ini di antara hadis yang kemudian tidak boleh kita abaikan tentang siam tatawwu, ya. Terlebih dalam hadis, begitu pula Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi, ya, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai', tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai kecuali yang aku wajibkan. Yani ibadah yang paling Allah suka adalah ibadah-ibadah yang fardu. Kemudian senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibba, sehingga aku mencintainya. Ya, jadi ketika seorang hamba itu melaksanakan yang fardu dan itu yang Allah Ta'ala suka, misalnya puasa Ramadan, itu yang Allah Ta'ala suka, maka ia terus menambah dengan ibadah-ibadah sunnah sampai Allah Ta'ala mencintainya. Nah, ini di antara alasan kenapa kita juga membahas tentang siyam tatawwu. Nah, dan semua yang fardu itu diikuti dengan apa? Tatawwu atau nafilah, tambahan. Soal fardu ada soal sunnahnya, puasa fardu ada puasa sunnahnya, zakat ada sedekah, haji ada yang wajib dan ada yang sunnah setelahnya, dan seterusnya. Berkata ma'alif siyamu tatawwi, puasa tatawwu atau istilahnya puasa sunnah. Raghaba Rasulullah SAW fi siyami hadhil ayyam. Rasulullah SAW telah mentarghib atau memotivasi untuk melakukan puasa-puasa di hari-hari ini. Yang pertama, sittatun min Syawal, jadi 6 hari dari bulan Syawal. Para ulama menyebutkan yang paling utama dilakukan secara berurutan, tetapi boleh dilakukan secara terpisah. Misalnya hari Senin, Kamis gitu, ya. Yang penting 6 hari masih di bulan Syawal. Akan tetapi bagi mereka yang masih punya hutang, kata para ulama, maka lebih utama dia membayar hutangnya dulu. Karena beberapa ayat yang menunjukkan mana demikian, di antaranya wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, diperintahkan itu untuk bersegera kepada ampunan Allah. Di antara maknanya adalah bersegera dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Nah, selesai kita membayar hutang puasanya baru atau mengqadha puasanya, baru kita puasa sunnah di hari Syawalnya, di 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian ia ikutkan setelahnya 6 hari dari bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka ia seperti puasa setahun. Dahr itu terus menerus sepanjang masa. Ya. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud. Sebagian para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya kenapa demikian? Karena nas yang menyebutkan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Ini kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipatnya. Jadi kalau kita puasa Ramadan 1 bulan, ya, kalau dilipatkan berarti seperti 300 hari. Kemudian ditambah 6 hari, yakni 60 hari. Berarti seperti satu tahun kita berpuasa. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah puasa Yaumul Arafah li ghairil hajj. Puasa di hari Arafah ini diperuntukkan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun orang yang melaksanakan ibadah haji, maka mereka tidak disunahkan berpuasa. Nanti kita akan sebutkan Rasulullah ketika di Arafah beliau minum, ya, karena mereka sedang sibuk melaksanakan ibadah haji. Adapun mereka yang tidak berhaji dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah. Wa Asyura dan Asyura disebut Asyura, ya,
karena bertepatan dengan tanggal 10 di bulan Muharram. Wa yaumun qablahu, dan satu hari sebelum Asyura, yaitu tanggal 9-nya. Jadi tanggal 9 dan 10. Nah, dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, "Su'ila Rasulullah SAW an shaumi yaumi Arafah." Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Lalu beliau menjawab, "Yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyata." Puasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang tersisa. Ya, jadi tahun yang kemarin dan yang sedang berjalan ini diampuni oleh Allah SWT. Jadi dosa-dosa kecil. Ya, hanya puasa sehari tapi keutamanya besar. Wa su'ila an shaum yaumi Asyura. Kemudian beliau pun ditanya tentang puasa pada hari Asyura. Lalu beliau pun menjawab, "Yukaffiru sanata al-madiyata." Untuk puasa di tanggal 10 Muharram menghapuskan satu tahun yang telah lalu. Ya. Ini menunjukkan bahasanya disunahkan puasa di tanggal 9 Arafah dan 10 Asyura. Kemudian dari Ummul Fadl bintil Harith radhiyallahu ta'ala anha, anna nasan tamaru indaha yaum Arafah fi siyami Rasulullah SAW. Sesungguhnya manusia mereka berdebat, yakni berselisih di samping Ummul Fadl ini pada hari Arafah. Apakah Rasulullah SAW berpuasa atau tidak? Ya, karena mereka tahu bahwasanya puasa di Arafah itu keutamanya besar. Faqala ba'duhu, lalu berkata sebagian mereka, "Huwa shaim." Ya, Nabi puasa. Meskipun di Arafah Rasulullah SAW puasa. Wa qala ba'duhum, dan sebagian para sahabat mengatakan, "Laisa bishaim." Tidak. Beliau tidak puasa. Lalu kata Ummul Fadl, "Arsaltu ilaihi biqadahi nadani." Aku pun mengirimkan kepada Nabi satu cangkir besar susu. Wa huwa waqifun ala ba'irihi. Sedang beliau sedang menunggang ontanya di Arafah. Beliau wukuf di Arafah dengan menaiki ontanya. Fasyaribahu, lalu beliau pun meminumnya. Ya, jadi Ummul Fadl melihat para sahabat sedang berselisih apakah Nabi puasa atau tidak, maka beliau mengirimkan satu qadah, yakni gelas besar berisi susu. Apakah Rasulullah minum atau tidak? Ternyata Rasulullah minum. Ya, beliau sedang wukuf di Arafah di atas unta. Ini menunjukkan bahwasanya kesunahan berpuasa hari Arafah itu untuk mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji saja. Nah, kemudian dari Abi Ghatafan bin Tarif al-Murri, beliau berkata, "Sami'tu Abdullah ibn Abbas." Aku telah mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Beliau berkata, "Hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi." Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan beliau perintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari itu. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yawmun yu'azzimuhu al-yahudu wa nasara." Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Karena Rasulullah, sebagaimana diketahui para sahabat dalam sebagian sabdanya, melarang umat ini untuk menyerupai mereka. "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai kaum, maka ia termasuk dari kaum itu. Karena Rasulullah paling tidak suka umat ini menyerupai orang-orang kafir, di antaranya Yahudi dan Nasrani. Ya. Lalu beliau pun bersabda, "Idza kana al-'amu al-muqbil, fa idza kana al-'amu al-muqbil." Kalau ada tahun depan, insya'a sunnah al-yawm at-tasi'. Insyaallah kita akan puasa di hari atau tanggal ke-9-nya. Ini menunjukkan bahasanya untuk Asyura kita tambahkan dengan tanggal 9-nya. Ya, tanggal 9 dan 10. Lalu Ibnu Abbas menceritakan, "Falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah." Ternyata belum sampai tahun berikutnya Rasulullah SAW telah wafat. Tetapi dari hadis ini jelas bahwasanya
disunahkan berpuasa tanggal 9 dan 10-nya ya. Nah, baik. Jadi puasa hari Arafah, kemudian puasa hari Asyura dan tanggal 9. Kemudian yang keempat, siyamu aktsaril Muharram. Disunahkan untuk berpuasa di kebanyakan dari bulan Muharram. Ya, akan tetapi tidak menyempurnakan satu bulan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW tidak pernah puasa satu bulan sempurna kecuali Ramadan saja. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Afdhal siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram. Ya, wa afdhalu sholati ba'da al-fardhati sholatul lail. Dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi berdasarkan hadis ini, maka disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Karena Rasulullah mengatakan seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Nah, kemudian yang kelima, siyamu aktsari Sya'ban, berpuasa di kebanyakan dari bulan Sya'ban. Tetapi bagi orang yang tidak membiasakan puasa dari awal bulan ya, dari awal di bulan tahun ini, misalnya dari Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan seterusnya, dia tidak terbiasa puasa, maka begitu di pertengahan Sya'ban tidak boleh puasa. Kecuali apabila dia punya hutang yang harus diqadha, maka boleh. Ya. Jadi bisa diperhatikan, kita memang dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tetapi bagi orang yang tidak terbiasa puasa, ketika masuk setengah Sya'ban tidak boleh. Ya, nanti kita akan sebutkan hadisnya. Adapun yang menyebutkan anjuran untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Sami'tu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahri qattu ila syahr Ramadan." Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh sama sekali kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau dalam satu bulan lebih banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi maksudnya Aisyah melihat kebanyakan puasa Nabi itu di bulan Sya'ban. Ya, ini menunjukkan sunnah untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang keenam, al-Itsnain wal Khamis. Puasa sunnah Senin dan Khamis. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawm al-Itsnain wal Khamis." Sesungguhnya Nabi Allah SAW, beliau berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Wa su'ila an dzalika, dan beliau ditanya tentang itu. Lalu beliau menjawab, "Inna a'malal ibadi tu'radu yawm al-Itsnain wal Khamis." Alasannya beliau puasa Senin dan Kamis adalah karena sesungguhnya amal-amal para hamba dihadapkan kepada Allah SWT pada hari Senin dan hari Kamis. Ya. Kemudian yang ketujuh, salah satu ayamin min kulli syahrin. Jadi 3 hari dari setiap bulan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bersabda kepadaku Rasulullah SAW, "Sum min kulli syahrin thalathata ayyamin." Puasalah kamu dari setiap bulan itu 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Karena kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipatnya. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Dan 3 hari yang kau lakukan setiap bulan itu seperti puasa terus-menerus. Ya. Ini menjadi dalil sunnahnya untuk puasa 3 hari dari setiap bulan. Nah, dari 3 hari itu disunahkan 3 hari yang di pertengahan bulan. Wa yustahabu an takuna ayyam 13 wa 14 wa 15. Disunahkan hari 3 yang bermaksud tanggal 13, 14, 15. Yang disebut dengan ayyamul bid.
hari-hari putih karena bertepatan dengan bulan purnama 13, 14, 15. Nah, bagaimana jika bertepatan dengan hari tasyrik, ya, tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha tidak boleh puasa, 11, 12, 13 bagi selain yang kita semua asalnya tidak boleh berpuasa kecuali mereka yang haji dan tidak bisa membayar haji tamattu. Nah, bagaimana kita akan puasa? Ayat bidnya sebenarnya mengatakan digeser. Karena sampai tanggal 13 adalah hari tasyrik, maka puasanya 14, 15 dan 16. Ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, idza sumta min ash-shahri thalathata ayamin fasum 13 wa 14 wa 15. Jadi dalil yang menunjukkan 3 hari dengan tanggal 13, 14, 15 adalah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar, jika engkau berpuasa dari setiap bulannya 3 hari, jadi dalam 1 bulan 3 hari puasa, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. Ya. Jadi dalil yang menunjukkan sunnahnya itu di tanggal 13, 14 dan 15. Ya. Kita masuk waktu Isya, ya. Kita simak adzan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya puasa yang sunnah yang ke-8, siyamu yaumin wa fitru yaumin. Jadi puasa sehari, berbuka sehari. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling disukai Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, adalah puasa Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Jadi Nabi Daud itu puasa dalam 1 hari, kemudian di hari berikutnya beliau tidak berpuasa. Dan ini sunnah yang tidak dihapus oleh syariat kita. Ya, ini amaliyah dari umat terdahulu, tetapi ditetapkan oleh syariat kita. Nah, jadi disunahkan untuk puasa sehari dan berbuka sehari. Ya, barangkali antum pernah membaca hadis ini. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, ya, disebutkan dalam Syiar Alam, bahwasanya beliau itu lahir, ya, lahirnya 27 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Jadi sebelum Rasulullah hijrah, ya, beliau sudah berusia 27. Kemudian beliau wafat pada tahun 65 Hijriah. Kurang lebih umurnya sekitar berapa? 65 ditambah 27 berapa? 91 atau 92. Nah, beliau masuk Islam itu di tahun 7 Hijriah, sebelum ayahnya. Ayahnya ma'ruf, ya, sahabat jalil, sahabat besar, Amr bin Al-As. Nah, sahabat ini pandai menulis. Di masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam itu dia pandai menulis.
Yang kemudian dia meminta izin kepada Nabi untuk mencatat apa yang dia dengar dari Nabi SAW. Ya. Sampai kemudian ada yang menegur, ya, Abdullah bin Amr, apakah setiap yang kau dengar dari Nabi SAW kau tulis? Bukankah terkadang beliau SAW itu berbicara ketika senang, ketika marah? Jadi seolah barangkali Muhammad itu tidak semuanya benar perkataannya. Disampaikan kepada Nabi SAW, lalu beliau menegaskan, "Uktub ma kharaja minni illa al-haq." Atau kama qala Rasulullah, tulis, tidak keluar dari satu kecuali semuanya itu benar. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak pernah Nabi berbicara dengan hawa, tetapi semua yang disampaikan Nabi adalah wahyu. Ya. Rasulullah SAW izinkan kepada Abdullah bin Amr untuk mencatat hadis Nabi SAW, sehingga beliau dikenal dengan termasuk sebesar-besar kufar, jadi penghafal hadis atau pencek hadis dari kalangan para sahabat. Maka kita sering mendapati hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As. Dalam kitab yang sahih atau baca ini, Abdullah bin Amr ini semangat beribadah, siang puasa terus, malamnya sholat terus, menghatamkan Al-Quran setiap malam dan siang hari. Ya. Sampai kemudian di suatu saat ayahnya pun berkunjung ke rumahnya, yakni Amr bin As, bertanya kepada istrinya, "Bagaimana suamimu?" Istrinya pun memuji, dia sibuk dengan ibadahnya, malam tidak tidur, siang puasa terus. Amr bin As ini cerdas. Beliau mengingkari perbuatan anaknya itu. Akhirnya dia adukan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian hari Rasulullah SAW panggil Abdullah bin Amr bin As. Ya. Rasulullah SAW tegur. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahasanya, kamu punya hak, ya, maksudnya fisik kamu punya hak, istri kamu juga punya hak. Jadi iktisar fi ibadah. Ibadah itu jangan berlebihan. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, "Khairul a'mal adwamuha wa iqalla." Sebaik amal itu yang istiqomah, terus menerus walaupun tidak banyak. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan beliau untuk tidak puasa terus. Ya. Puasalah dalam satu bulan 3 hari. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, "Aku lebih dari itu sanggup. Aku sanggup lebih dari itu." Lalu Rasulullah tambahkan, "Kalau begitu Senin dan Kamis aku masih bisa." Yang akhirnya Rasulullah menyebutkan puasa Daud ini, sehari puasa, sehari berbuka. Tidak ada yang lebih baik daripada puasa Daud. Ya. Baik. Nah, di antara sunnah puasa adalah puasa Daud. Kemudian yang ke-9, Ashurul Hijjah. Puasa sunnah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tentunya yang 10 tidak, yang hari ke-10-nya tidak, karena yang ke-10-nya apa? Idul Adha, haram ya, jadi 9 hari maksudnya. Tetapi ghalib atau keumumannya disebut 10 Dzulhijjah. Insyaallah jelas ini. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW beliau puasa 9 Dzulhijjah. Wa yaum Asyura, dan berpuasa hari Asyura. Wa thalathata ayyamin, dan puasa 3 hari min kulli syahrin, dari setiap bulan. Wa awwala itsnain min syahr, dan Senin pertama dari satu bulan. Wal khamis, dan Khamis pertama dari satu bulan. Ya. Jadi disebutkan hadis ini, beliau SAW puasa 9 di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, jadi ini menjadi dalil sunnahnya untuk berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wallahu ta'ala. Ya, kita sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.